Selamat siang, saya panggilnya teman-teman semua aja ya. Masih muda ini, cantik-cantik, ganteng, semua masih pada muda nih peserta pelatihan dan sertifikasi untuk pengelolaan cara produksi pangan olahan yang baik ya. Oke, baik. Perkenalkan, saya Diti Riani, asesor kompetensi dari Lembaga Sertifikasi Profesi Jaminan Mutu Keamanan Pangan yang hari ini bertugas untuk melakukan pra-assessment atau melakukan eh, pra-assessment. Kami LSP-nya ini satu-satunya yang bergerak di bidang keamanan pangan, terlisensi BNSP sejak tahun 2015, domisilinya di Kamu Bogor, memang kemudian kamu pakai headset. baik, mohon yang lain di mute ya. Nanti kalau ada pertanyaan baru dinyalakan apa mikrofonnya. Oke. Kami domisilinya di Bogor. Profil lengkap bisa teman-teman lihat di website kami www.jmkp.id atau Instagram jmkp.id. Boleh di-follow untuk tahu nanti ada program sertifikasi apa aja sih atau biasanya suka ada promo-promo. Nah, itu silahkan nanti teman-teman bisa dapat informasinya dari Instagram kami. Nah, teman-teman hari ini akan melakukan pra-assessment, yaitu salah satu tahapan dari kegiatan sertifikasi kompetensi, karena memang ada beberapa tahapan yang harus dilalui untuk bisa melakukan uji kompetensi. Yang pertama, pendaftaran. Teman-teman diminta untuk mengisi form APL 01. Sudah diisi semua atau belum? Sudah? Belum ada yang belum, tolong diisi hari ini ya, pendaftaran sama form APL 02. Mungkin saya akan sekalian nanti menjelaskan cara pengisian form APL 02. Kemudian setelah pendaftaran ada yang namanya pra-assessment, kemudian asesmen atau ujinya, kemudian pengambilan keputusan oleh komite teknis. Jadi semua hasil uji yang sudah dikerjakan oleh teman-teman, kemudian rekomendasi dari asesornya nanti akan diambil keputusannya oleh komite teknis yang akan mereview semua mulai dari pendaftaran sampai rekomendasi itu sudah sesuai dengan prosedur LSP atau belum, sudah terkumpul buktinya dengan lengkap atau belum. Nah, itu semua akan di review dan dicek oleh komite teknis, baru nanti akan terbit surat keputusan sertifikasi gitu ya. Nah, kenapa sih harus ada pra-assessment? Ini tuh untuk memastikan teman-teman semua siap untuk mengikuti proses asesmen atau uji kompetensi yang akan diselenggarakan kalau tidak salah besok ya, jadwalnya ya. Sebentar, saya cek dulu jadwalnya. Hmm. Oh, jadwalnya iya besok tanggal 11 November 2025. Mungkin teman-teman udah dapat jadwalnya ya di grup atau di emailnya masing-masing. Nah, saya akan share dulu APL 02. Ini harus diisi oleh teman-teman, penting banget dan dikumpulkan kembali ke LSP untuk kita memastikan bahwa memang teman-teman ini siap secara mandiri menyatakan dirinya itu mampu untuk mengikuti uji kompetensi ya. Ini. Udah muncul di layar teman-teman? Oke. Nah, ini adalah asesmen mandiri. Asesmen mandiri itu penilaian secara mandiri dari masing-masing peserta untuk menyatakan bahwa dia mampu atau kompeten untuk mengikuti sertifikat kompetensi atau sertifikasi kompetensi. Kenapa? Karena kalau ada saja satu unit yang teman-teman merasa belum kompeten, maka tidak bisa ikut uji. Jadi ini sih harus sudah pede dulu ya untuk mengikuti uji. Jangan sampai ada satu unit kompetensi atau elemen kompetensi yang teman-teman nyatakan belum kompeten. Oke, tolong yang lain di mute ya suaranya. Oke, jadi unit kompetensi terkait cara produksi pangan olahan yang baik, ini ada beberapa unit. Yang pertama, bagaimana melaksanakan program dan prosedur keamanan pangan. Kemudian yang kedua ada mendesain CPPOB atau GMP dan SSOP. Kemudian ada melakukan pelatihan keamanan pangan. Jadi para teman-teman mengerti bagaimana mulai dari pengorganisasian pelatihan,
pelaksanaan pelatihan itu seperti apa, evaluasinya seperti apa. Kemudian tadi ada lagi yang mengikuti prosedur kerja menjaga praktek pengolahan pangan yang baik atau GMP-nya. Nah, ini adalah semua unit kompetensi yang harus dikuasai oleh teman-teman semua. Nah, kita mulai dari unit pertama. Di sini akan ditanyakan, dapatkah saya satu melaksanakan program keamanan pangan? Kriteria unjuk kerja ini adalah yang harus dikuasai atau bisa dilakukan oleh teman-teman semua. Bisa mengidentifikasi persyaratan penanganan makanan, melakukan penanganan makanan sesuai dengan program keamanan pangan, bisa mengendalikan bahaya keamanan pangan sesuai yang disyaratkan, mengambil tindakan koreksi jika terdapat persyaratan pangan yang tidak terpenuhi, bisa mencatat informasi keamanan pangan. Nah, ini semua bisa dibaca lagi sama teman-teman, tapi di sini pesannya adalah dicentang atau ditulis Kak di sini. Nah, jadi bisa tulis Kak gini atau dicentang juga boleh. Bukti yang relevan di sini masukkan saja. Maaf, ini pesertanya dari jurusannya satu atau banyak nih, kalau boleh tahu. Satu Mahasiswa mana? jurusan yang sama, Satu Ibu. jurusan? Dari jurusan apa kalau boleh tahu? Teknologi pangan, Oke, FPPUD. teknologi pangan di sini bukti yang relevan bisa dituliskan nanti. Ini ikut pelatihan dulu kan ya? Pelatihan, sertifikat pelatihan aja dimasukinnya. Karena kalian masuk melalui jalur pelatihan. Nanti ini semua diisi, dicentang Kak semua. Ini adalah kalau ya mau tahu, aduh, kisi-kisinya apa sih nanti yang diuji ya? Nah, ini semua kisi-kisinya di sini teman-teman bisa lihat. Tadi elemen yang kedua berpartisipasi dalam menjaga dan meningkatkan keamanan pangan, bisa memantau area kerja, material, peralatan, dan produk secara rutin, mengidentifikasi proses dan melakukan proses praktek atau kondisi yang dapat mengakibatkan pelanggaran prosedur. Nah, ini lagi-lagi ditanya tindakan koreksinya seperti apa. Kemudian isu keamanan pangan dengan personal yang ditunjuk itu bisa diurus juga. Bisa mematuhi standar kebersihan pribadi, personal hygiene. Nah, ini ditanya terkait penerapan personal hygiene itu seperti apa, mulai dari penggunaan seragam, APD, kemudian bagaimana menjaga personal hygiene selama proses produksi, bagaimana melaporkan kondisi kesehatan kalau misalnya sakit. Nah, itu semua harus bisa dipenuhi oleh teman-teman semua. Kemudian mendesain CPPOB atau GMP dan SSOP. Nah, ini bisa mengidentifikasi persyaratan CPPOB atau GMP, bisa mengidentifikasi regulasi sama persyaratan yang terkait, metode dan persyaratan teknologi proses pangannya apa, kemudian bisa menetapkan dan mendokumentasi penerapan persyaratan umum. Bisa, intinya nih teman-teman diminta untuk mendesain CPPOB itu membuat manual GMP ya, pasti udah tahu kan. Mulai dari komitmen manajemen, penetapan tim, kemudian menetapkan atau mendeskripsikan produk, bahan baku, sama produk akhir, bagaimana mengidentifikasi potensi bahaya apa aja yang mungkin muncul dan juga cara pengendaliannya, bisa mengidentifikasi diagram alir proses, kemudian membuat layout ruangan proses produksi, kemudian ada prosedur penarikan produk pangan. Nah, ini mungkin juga harus dipelajari lagi ya. Wah, ini ditanyain semua. Kemudian bagaimana membuat SSOP? Bisa mengidentifikasi 8 kunci pokok sanitasi, kemudian prosedurnya seperti apa. Nah, terus mengidentifikasi produser untuk setiap kelompok kunci pokok sanitasi. Kemudian, kalau udah ditetapkan, bagaimana prosedur monitoringnya nih? Objeknya apa? Kemudian cara monitoringnya seperti apa? Lokasinya, frekuensinya monitoring, kemudian siapa yang melakukan monitoringnya? Pasti udah dipelajari kan ini. Terus, kalau misalnya terjadi ketidaksesuaian, harus bisa menetapkan tindakan koreksinya seperti apa? Rencana tindakan koreksi, kemudian siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan tindakan koreksi? Kemudian rekaman terkait apa aja nih terkait tadi SSOP-nya gitu. Kemudian melakukan pelatihan keamanan pangan. Nah, tadi balik lagi teman-teman diminta harus bisa mempersiapkan rencana pelatihan keamanan pangan. Nanti ini bisa dibaca ya lebih lengkap. Kemudian bisa menjalankan pelatihan keamanan pangan. Itu seperti apa? Termasuk mengevaluasi
peserta, mengevaluasi instruktur atau trainernya, mengevaluasi jalannya pelatihan sesuai dengan format yang sudah ditentukan, gitu. Ada daftar hadir atau absensinya didokumentasikan, kemudian laporan penyelenggaraan pelatihan, terus dokumentasi rekaman pelatihan dengan lengkap. Lagi, melakukan evaluasi pelaksanaan pelatihan, bisa menyiapkan perangkat evaluasinya seperti apa, terus evaluasi efektivitas pelatihan, mengkomunikasikan laporan, terus menindaklanjuti secara efektif ketidaksesuaian yang muncul selama atau hasil evaluasinya. Nah, ini penerapan JMP-nya. Teman-teman bisa mengidentifikasi persyaratan JMP terkait dengan pekerjaan sendiri, bisa menetapkan sumber informasi menyangkut persyaratan JMP, kemudian tanggung jawab terkait pekerjaan, lagi-lagi mengamati higien pribadi dan kelakuan untuk memenuhi persyaratan JMP, mengikuti persyaratan JMP saat menjalankan aktivitas tugas. Nah, ini semua teman-teman bisa nanti baca kembali ya, gitu. Terus terakhir melengkapi dokumen tempat kerja untuk pemenuhan JMP. Balik lagi pencatatan dan juga rekaman ini akan ditanyakan atau diujikan besok. Nah, nanti teman-teman silakan tulis nama peserta di sini, tulis tanggal, tanda tangan peserta. Nah, teman-teman yang belum mengumpulkan sampai dengan siang ini kami tunggu sampai jam 15 ya. Kalau APL 02-nya belum kami terima sampai dengan pukul 15, mohon maaf nanti ujiannya mungkin di pending ya, ditunda gitu. Jadi tolong lengkapi APL 0102 untuk teman-teman yang belum mengirimkan dokumennya untuk segera mengirimkan. Batas maksimal kami tunggu sampai pukul 15 di hari ini ya. Oke, baik. Sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan terkait istilahnya unit kompetensi ataupun elemen apa aja sih yang diujikan? Atau sudah cukup jelas, teman-teman? Ya, berarti sudah cukup jelas kalau tidak ada pertanyaan. Oke, jadi memang APL 02 ini harus diisi dan dikumpulkan untuk meyakinkan LSP bahwa teman-teman siap untuk mengikuti uji kompetensi. Jadi kalau ada satu yang teman-teman merasa belum kompeten di elemen tersebut, ya mohon maaf. Lagi-lagi uji kompetensinya akan ditunda sampai merasa siap atau kompeten untuk mengikuti uji, gitu. Baik, SKKNI yang saya gunakan sudah dijelaskan tadi pada saat di APL. Kemudian jadi nanti metode besok itu yang akan digunakan metodenya adalah observasi langsung karena memang teman-teman backgroundnya berdasarkan hasil pendidikan atau pelatihan, maka metodenya akan digunakan adalah observasi langsung. Jadi teman-teman nanti akan diminta untuk melakukan suatu pekerjaan secara online. Setiap peserta akan dibagikan folder masing-masing. Nanti sudah ada, mungkin nanti akan diminta ganti namanya, foldernya peserta satu diganti oleh peserta nomor satu, nomor dua, tiga, seterusnya sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan. Jadi nggak ngacak ya, masing-masing punya folder sendiri. Selanjutnya itu waktunya, mungkin saya sekalian share jadwalnya juga ya. Oke. Nah, ini ya, teman-teman udah dapat jadwalnya ini? Nah, ini jadwal uji yang sudah dibuatkan oleh tim sertifikasi. Besok teman-teman akan uji di secara online tanggal 11 November 2025. Eh, kita mulai jam 8 waktu Indonesia Barat. Jadi teman-teman diharapkan 10 menit sebelum pelaksanaan uji sudah siap di ruang Zoom masing-masing. Nanti ada administrasi prauji, biasanya terkait administrasi penunjukan identitas, pengisian daftar hadir, dan lain-lain. Ini ada waktu 20 menit untuk administrasi prauji. Kemudian jam 8.20 sampai 8.30 nanti pembukaan dan pengarahan uji kompetensi oleh setiap asesor di ruang Zoom-nya masing-masing.
Setelah itu, asesor akan minta waktu untuk persiapan observasi. Observasi dimulai atau teman-teman mulai mengerjakan ujian itu jam 9 sampai jam 11. Itu nanti silakan dimanfaatkan waktunya sebaik-baiknya untuk mengerjakan soal yang diminta. Setelah itu, asesor akan minta waktu 30 menit untuk mereview hasil pekerjaan teman-teman. Nanti akan dipanggil satu-satu ke break room sesuai dengan jadwal yang disampaikan di sini mulai 11.30 sampai 11.55 itu nanti teman-teman akan ditanya baik menggunakan pertanyaan lisan yang merupakan bukti tidak langsung atau nanti ada pertanyaan penunjang observasi atau ada pertanyaan wawancara. Itu nanti yang akan dipilih oleh asesornya untuk memastikan semua kompetensi teman-teman tergali dengan maksimal. Jadi tolong manfaatkan waktunya yang masing-masing peserta kurang lebih ada 25 menit, sudah termasuk nanti rekomendasi dari asesor. Kalau seluruh tadi tuh elemen kompetensi atau unit kompetensi yang diminta terpenuhi, kompeten, kriteria unjuk kerjanya 100% terpenuhi, maka rekomendasinya adalah kompeten. Tapi kalau ada satu saja kriteria unjuk kerja yang belum terpenuhi oleh teman-teman, maka rekomendasinya belum kompeten. Oke, sampai sini kira-kira ada pertanyaan? Permisi Ibu, saya izin nanya. Nggak ada? Baik, silahkan Mbak. Perkenalkan, nama saya Kira dari Teknologi Pangan. Izin nanya, untuk yang Mm-mm. form APL 1 dan 2 itu apakah yang form APL satunya sebelumnya disubmit lewat link itu ya, yang ada CV, KTP, sama foto formal? Karena Iya, kalau di... iya itu sudah ya Oh, berarti oke. APL Oh 01 ya, sudah ya? Ya, iya. Terus kalau APL misalnya yang 02 di... yang tadi. Ya, kalau yang di 02 itu tanggal di sebelah nama sama tanda tangannya tanggal hari ini ya? Tanggal hari ini aja nggak apa-apa. Oke. Ya, baik. Makasih banyak. Oke, baik Mbak Kira. Terima kasih pertanyaannya. Oke, untuk jadwal ini sudah dibagi ya. Kita waktunya bersamaan semua. Teman-teman sesuai namanya boleh dicek. Ini mungkin yang kelompok yang nama A sama Pak Ruben Sembiring, kemudian A sama berapa B dan C. Ini ada Bu Amalia. Kemudian ini ada Ibu Yeli Afrita besok yang hurufnya D, E, F. Kemudian ada Pak Edi Subroto, ini nomor dari F, G, H, I. Kemudian ada Pak Arif Adi Saputro, ini teman-teman yang I, J, K. Kemudian Ibu Fetriuna besok yang nomornya apa? Namanya L, M, N. Kemudian nanti ada Pak Fuad Fauzul, ini juga teman-teman yang depannya N, P. Ada besok Pak Rosi Indiarto, teman-teman, ini namanya ya. R, kemudian S. Nah, ini nanti jangan, yang terakhir ada Ibu Herlina Marta, yang teman-teman namanya berawalan S, T, sampai Z. Nah, nanti jangan salah masuk ke Zoom link masing-masing ini ya, sesuai namanya yang ada di tertera di sini. Jadi nanti ikut asesor kompetensinya siapa, gitu. Oke. Oke. Nah, ini tolong benar-benar eh, diperhatikan. Terus misalnya jika teman-teman ada kebutuhan khusus, bisa disampaikan pada tim admin gitu. Misalnya ada yang tidak bisa menggunakan laptop atau komputer, tidak bisa menggunakan Google Drive, ada keterbatasan pada indera pendengaran atau penglihatan, ada kendala bahasa dan lain-lain. Tapi kalau ngelihat teman-teman ini mah kayak generasinya laptop, komputer, G Drive, nggak ada masalah kayaknya ya. Tapi kalau memang ada kendala, boleh disampaikan sama asesornya atau pada admin hari ini supaya nanti kita bisa carikan solusinya seperti apa gitu. Oke. Nah, tadi ya sudah disebutkan Permisi. rekomendasinya adalah kompeten atau belum kompeten. Kalau misalnya teman-teman tidak setuju dengan hasil asesmen, misalnya dinyatakan belum kompeten, karena pada saat rekomendasi itu asesor akan menjelaskan kalian belum kompetennya pada unit atau kriteria kerja yang mana. Nah, kalau memang ternyata, oh saya bisa kok, saya, kenapa saya dinyatakan belum kompeten, padahal saya bisa mengerjakan, bisa menjawab. Nah, itu boleh tidak menandatangani keputusan hasil uji. Langsung minta aja formulir banding
kalian isi formulir bandingnya dengan justifikasi kenapa sih saya minta banding atau tidak setuju dengan rekomendasi yang disampaikan oleh asesornya. Ya, nanti permohonan akan masuk ke tim sertifikasi, akan direview. Pertama, apakah si bandingnya sesuai atau tidak, atau bisa maju ke komite banding. Apabila ternyata setelah dicek bandingnya tidak sesuai, nanti akan ada penyampaian bahwa banding ditolak. Tapi kalau misalnya bandingnya, oh iya betul ada kesalahan misalnya, atau memang rekomendasinya tidak sesuai, nanti si permohonan banding akan masuk ke komite banding. Mereka akan mereview kembali dari sisi asesor, kemudian bukti kerja yang dikumpulkan, sama eh, pesertanya juga mungkin akan ditanya untuk menjelaskan kembali seperti apa. Jika bandingnya diterima, maka nanti akan ada ujian ulang khusus untuk unit kompetensi yang dibanding. Jadi tidak keseluruhan lagi, khusus untuk yang dibanding aja. Seperti itu ya. Oke. Baik, seperti ini udah jelas atau ada pertanyaan lagi terkait uji besok? Prosedur uji dan lain-lain? Sudah cukup jelas ya? Oke. Permisi Ibu, saya mau tanya lagi. Boleh silahkan Mbak Kira. Itu buat yang bukti di APL 2 itu kan tadi katanya sertif Mm-mm. pelatihan ikut kemarin ya. Iya, Sertif betul. ikut pelatihan kemarin. Iya, Nah, terus betul. kalau misal sertifnya belum turun itu bisa minta aja atau pakai Nanti surat keterangan ini? eh nanti sama PIC pelatihan ini biasanya akan dikasih surat keterangan mengikut telah lulus atau mengikuti pelatihan. Nanti sama Oke, Bu berarti ditunggu siapa turun ya, aja Bu ya? Bu Indah ya, gitu. Oke. Mm-mm. Mudah-mudahan Hmm, udah bisa surat keterangan aja sih hari ini ya. ya, makasih banyak. Sama-sama, terima kasih. Oke. Tadi banding sudah, rekomendasi akan ditetapkan oleh komite teknis. Nah, teman-teman nggak perlu khawatir, seluruh informasi yang disubmit ke LSP JMKP itu bersifat rahasia. Jadi kami tidak akan menggunakan data-data yang teman-teman kirimkan untuk keperluan lain selain keperluan sertifikasi kompetensi. Ya, apalagi kan ada upload KTP, ya kan, foto, dan lain-lain. Jangan takut, nggak akan dipakai buat pinjol. Atau nanti untuk pilkada, KTP-nya enggak. Ini spesial database LSP bahwa teman-teman memang pernah menjadi peserta sertifikasi kompetensi di kami. Gitu. Dan memang data itu memang harus kami simpan karena memang diminta oleh oleh BNSP. Jadi biasanya satu siklus sertifikasi, kemudian nanti datanya akan dimusnahkan gitu. Oke. Nah, nanti besok peserta dan juga asesor akan menandatangani namanya form kerahasiaan yang menjaga komitmen untuk menjaga kerahasiaan. Asesor akan menjaga kerahasiaan hasil uji teman-teman, jadi tidak akan disebarluaskan kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Jadi yang tahu hasil ujinya ya asesor, peserta, dan juga mungkin PIC dari yang mendaftarkan teman-teman semua ini ya. Jadi ya kalau kalian tidak mau share hasil ujinya kepada teman-teman lainnya ya tidak apa-apa. Itu haknya masing-masing untuk menjaga kerahasiaan. Juga peserta diminta untuk menjaga kerahasiaan soal-soal yang digunakan atau dikerjakan. Jadi tidak di-download, tidak di-save ke komputernya gitu ya. Itu karena bersifat rahasia dan tidak disebarluaskan ke pihak lain. Hanya murni untuk kepentingan uji aja. Oke. Jadi mohon dijaga kerahasiaannya juga ya. Oke. Kemudian untuk besok, tolong pastikan sudah siap, peralatannya juga siap. Yang pakai laptop, yang pakai tab, atau pakai komputer, tolong pastikan terisi penuh dayanya, berfungsi dengan baik. Kalau sekarang masih ada trouble-trouble, bisa diperbaiki dulu, masih ada waktu, atau cari alternatif pengganti untuk device yang akan digunakan, ya. Kemudian, eh, jaringan internet pastikan tersedia. Nanti kalian akan ngerjain di ruang yang ada WiFi atau misalnya pakai paket data. Nah, itu tolong pastikan datanya cukup. Biasanya sih sekitar 5 sampai 10 giga untuk uji. Rata-rata sih sekitar 5 giga diperlukan. Kemudian jadi ada backup ya kalau misalkan pakai WiFi, ada backup juga di di handphone untuk datanya. Karena pernah kejadian mati lampu, WiFi-nya mati, nggak bisa nerusin. Jadi
tolong sediakan backup juga untuk pesertanya ya. Kemudian, untuk peserta yang tidak hadir tanpa informasi dan alasan force majeure, itu dianggap mengundurkan diri. Jadi langsung rekomendasinya belum kompeten. Ya, jadi tolong kalau memang besok tidak bisa hadir atau mau reschedule atau apapun, tolong disampaikan dari hari ini. Tapi memang kan ke teman-teman sudah dijadwalkan untuk uji besok ya. Jadi diharapkan semua hadir tepat waktu, tidak ada yang mundur tanpa berita nih. Kalau zaman saya bilangnya muntaber nih, mundur tanpa berita, tanpa alasan force majeure, nah itu dianggap mengundurkan diri ya. Tolong dipahami sama teman-teman semua. On time, karena kalau lewat dari waktu yang kita tetapkan untuk mulai, teman-teman nggak bisa ikut uji ya. Misalnya kita harusnya udah mulai jam 9, masih telat juga. Nah itu ya mohon maaf, tetap dianggap mengundurkan diri. Jadi tolong tepat waktu ya. Jam 8 sudah siap di Zoom meetingnya masing-masing. Maksimal jam 8 sudah siap. Oke? Kemudian, baik, diulangi lagi ya, jadwal pelaksanaan kita uji besok, Selasa 11 November 2025, dimulai jam 8 pagi waktu Indonesia Barat. Ya, oke. Oke, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan kembali atau sudah cukup jelas? Gak Permisi apa-apa, Bu. silahkan. Ya, perkenalkan nama saya Mm-mm. Rizky Darmawan. Izin bertanya Bu. Silahkan, Mas Tadi Rizky. kan Mm-mm. bilangnya Ibu untuk bukti yang relevan itu menyertakan sertifikasi pelatihan. Itu nanti tulisnya Mm-mm. tuh sertifikasi pelatihan atau nanti emang file dari sertifikasi mengikuti pelatihan itu dikirim. Dan jika itu Oke. dikirim itu akan dikirimnya kira-kira kapan ya Bu? Oke, sertifikat pelatihan ya buktinya. Nanti bisa diminta ke PIC pelatihannya kalau memang sertifikat belum bisa terbit hari ini. Paling nggak ada surat keterangan yang menyatakan bahwa teman-teman memang telah mengikuti pelatihan pengelolaan CPPOB gitu ya. Harusnya sih surat keterangan pelatihan sudah bisa ada ya gitu. Oke, Oke, baik Ibu. dipastikan Terima aja kasih. diminta. Baik. Ya. Kalau enggak juga nanti biasanya PIC akan kirim ke admin sertifikasi suratnya bahwa memang teman-teman nama berikut sudah mengikuti dan selesai mengikuti pelatihan CPPOB gitu ya. Karena mungkin sertifikat butuh waktu untuk diterbitkan dan diserahkan ke teman-teman semua ya. Nggak hari ini mungkin. Nggak apa-apa, pakai surat keterangan mengikuti pelatihan itu bisa. Ya, ada lagi? Permisi, Ibu, Ibu. Mau tanya. Oke, satu-satu mau siapa dulu? Oke. Oke, Mungkin saya dulu, Mbak Ibu. Fitra ya. Kenalkan, Iya, saya, silakan Mbak iya, Fitra. izin bertanya, Ibu, terkait teknis. Iya. Jadi, kemarin sempat Mm-mm, di-share bahwa untuk file skema assessment itu kan di poin mm-mm. 9 ada yang diminta untuk upload file berupa foto ruangan, meja, terus screenshot kuota, screenshot Mm-mm, kecepatan internet, terus dimasukkan ke Google Drive itu. Nah, mm-mm. untuk foto ruangan dan meja itu harus yang akan digunakan besok ya, Bu. Misalkan ini, besok rencananya saya mau mengerjakan di cafe gitu, biar internetnya lebih Iya, stabil. Jadi mm-mm. itu perlu mencantumkan dokumen tersebut Iya, sesuai dengan sesuai. standar tersebut. Kalau enggak biasanya tuh pada saat akan mengerjakan, makanya tadi ada persiapan uji. Nah, itu peserta akan diminta untuk menunjukkan sekeliling ruangannya nih. Misalkan kayak gini kan. Nih, ada orang kah, ada apa. Nah, itu kan memang tempatnya harus representatif. Teman-teman bisa mengerjakan dengan tenang sendiri gitu kan. Nggak kerja sama lah intinya ya kan kita mau membuktikan bahwa diri kita kompeten gitu jadi harus pede. Nah itu biasanya ruangannya itu yang diminta Mbak gitu ditunjukkan biasanya juga terus nanti di screenshot nih gini gitu. Seperti Oke. itu Berarti biasanya. tapi Hamin satu Mm-mm. tetap perlu melakukan ya, Bu? Sebentar sebentar biasanya sih pada hari H-nya ya Mbak kalau foto-foto itu. Hari H aja. Baik, Ibu. ah ah. Terima kasih, Ibu. Oke, ada lagi siapa tadi kayaknya Mbak Raisa mau nanya ya saya sempat lihat tadi namanya agak.
Atau Mbak Kurniasi, boleh, silakan. Maaf ya Ibu, saya izin bertanya. Jadi Ada, untuk silakan Bu, sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar Ibu? terdengar, Eh, terdengar dengan jelas. Baik, saya izin bertanya terkait Mm-mm. untuk submit form APL 02 itu di webnya sendiri Iya, itu ada kode peserta di mana di situ dituliskan bahwa kode mm-mm. peserta itu akan diterima pada email. Namun eh, Mm-mm. di saya sendiri di email saya belum ada kode peserta yang dikirimkan padahal email yang saya isi sudah benar. Itu bagaimana Sudah ya? benar ya? Ya, sebentar, saya cek dulu ke bagian sertifikasi ya Bu ya. Oke, bentar, saya mute dulu di sini ya. Sambil menunggu, mungkin ada pertanyaan dulu. Sebentar saya minta tim sertif untuk masuk, bisa jelasin nanti untuk yang apa nomor peserta dan lain.
Hmm. Oke, eh, ada dari tim Sartif sudah masuk. Silakan Kak Gina, ini ada yang bertanya, katanya kalau nomor kode peserta yang akan dikirimkan via email itu dia belum terima. Boleh dijelaskan tadi atas nama Ibu Ibu Kurniasih? Eh, baik, Ibu. Tadi saya Mm-mm, bilang kalau misal untuk emailnya belum saya terima, tapi tadi setelah saya mm-mm. cek lagi itu sudah muncul, Ibu. Oh, Tapi masuk. Apakah spam masuknya, Bu eh, Kurniasih? nggak di spam, tapi tadi nggak ada, terus tiba-tiba jadi ada gitu, Ibu. Oh, oke, oke, baik. Alhamdulillah udah solve ya. Atau mungkin ada yang lain yang belum terima emailnya yang sudah ngisi form APL 1 tapi belum terima email terkait kode, terus link untuk pengisian APL 2 juga boleh di raise hand atau informasi di grup boleh ya, Kak Gina ya. Diinformasikan ke grup siapa aja yang belum dapat misalnya ya. Iya Bu, betul. Mm-mm. Baik, terima kasih. Ada lagi yang lain pertanyaan terkait teknis untuk besok misalnya? Permisi, Ibu, izin bertanya. Silahkan, Mbak Raisa, boleh silahkan. Untuk yang bagian file APL 2 itu yang di bagian ditinjau oleh asesor Mm-mm. itu cuma dicantumkan nama asesor aja ya, Bu. Yang lain nggak usah diubah. Oh, asesor yang di bawahnya nggak perlu, dikosongin aja. Jadi teman-teman cukup mengisi tadi kolom KBK-nya sama bukti pemenuhan kompetensinya apa. Cukup itu, kemudian di bawah nama masing-masing, kemudian tanggal, sama tanda tangan. Udah itu aja. Baik, Coba Ibu. Terima saya ulang kasih. lagi ya. Mm-mm. Nih, ini. Oke. Di sini tidak ada yang diisi di atas, jadi di sini kolom KBK-nya, bukti yang relevan yang teman-teman isi. Kemudian di bawah ini cukup nama peserta, tanggal, tanda tangan peserta. Ini nanti kami yang mengisi, yang bagian bawah ini. Oke, oke. Permisi Ibu, Mas Panji ingin Dwi bertanya. Tama, silakan. Silakan. Baik, Mm-mm. ingin bertanya untuk file yang APL 02 itu kan balik lagi ke pertanyaan yang untuk Mm-mm. menunjukkan bukti yang relevan itu kita sisipkannya dalam bentuk Iya. PDF itu dalam filenya atau saat di link saat mengisi link yang akan dikumpulkan ya. Oke, Mbak Gina bagaimana nih biasanya untuk bukti pemenuhannya? Untuk bukti pemenuhan di APL Mm-mm. 02 bisa langsung dimasukkan di file APL 02-nya saja, Pak. Jadi dituliskan jenis dokumen persyaratan skema DSS 07 ya, yang Iya, Bapak Ibu sudah ya kalau lampirkan saat ditulisin pendaftaran. nama dokumennya memang iya. Maksudnya Pak Panji, si buktinya itu di insert kah atau misalkan kita ada kolom tertentu atau di file terpisah dikirim via email atau gimana nih Kak Gina? Tidak ada Ibu, jadi hanya file APL 02 saja Mm-mm. saat submit. Oh, buktinya nggak perlu dikirim pas Tidak submit. perlu. Mm-mm. Oke. Oke, baik. Berarti yang disubmit atau yang Mm-mm. disisipkan dalam file APL 02-nya itu berbentuk PDF atau screenshot dari surat keterangannya ya? Tulisan aja. Oh, tulisan saja. Tulisan aja, misalkan tulisan aja. Biasanya kalau yang dia surat keterangan pelatihan nanti PIC-nya yang kirim ke ke sertifikasi ya Kak Gina ya. Iya Bu, betul. Mm-mm. Baik, Gitu. Sebagian terima besar kasih. peserta sudah punya sertifikat sih Bu, jadi bisa dituliskan saja di dalam APL Oh, 02. udah ada. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan yang lain? Oke, Mbak Anissa silahkan. Ibu izin tanya sebelumnya, Mm-mm. untuk tadi yang buat email peserta, kalau misalnya belum Iya. dapat email, jadinya di mana ini, Ibu? Hmm. Si pendaftaran udah isi ya Mbak Anissa ya? Udah isi. Oke. eh Mungkin bisa nanti sebutkan emailnya di grup chat aja ya Kak Gina ya, di grup apa?
uji. Siapa aja yang belum Iya. dapat email, sertakan emailnya apa biar nanti di cross check sama tim sertifikasi ya. Baik, Oke, Ibu. Mbak Nisa udah jelas? Baik. Mbak Grace silakan mau kalau ada pertanyaan. Eh, ya, Ibu, selamat siang. Saya izin Mm-mm, bertanya selamat mengenai siang. teknis Silahkan. wawancara besok. Apakah Mm-mm. kami harus mengikuti untuk setiap sesi wawancara? Karena kan besok peserta dan asesornya itu bergantian ya, Ibu. Dari sekitar 8 peserta itu kan bergantian untuk wawancaranya. Apakah Hmm, kami wajib mengikuti oke. semua sesinya atau untuk sesi kami saja? Terima kasih. Oke, baik. Jadi teman-teman mengikuti sesuai sesinya aja. Oke, saya share ulang lagi untuk jadwal ya. Boleh sebentar. Oke, jadwal. Mm-mm-mm. Sebentar, sebentar. Jadwal tadi sudah terbuka nih. Jadwal. Jadi saya tutup jadwalnya. Oke. Nih ya, sudah muncul di layar teman-teman. Jadi pada saat wawancara ini nanti mengikuti jadwalnya masing-masing. Jadi misalnya kalau yang kebagiannya jam 15.30, jam 15.05, kalian sudah siap standby lagi di Zoom meetingnya minimal 10 menit sebelum waktu uji. Gitu. Jadi eh misalkan mau ada activity lain lagi nanti tapi balik lagi minimal 10 menit sebelum jadwalnya udah siap lagi di Zoom meeting gitu. Jadi yang paling akhir nih misalnya ada yang jam 17, ya silakan nanti kembali lagi 17 kurang 10 gitu. Ya. Oke, sudah cukup jelas Mbak Grace? Sudah, Ibu. Terima kasih. Mm-mm. Baik. Oke, yang lain ada pertanyaan lagi? Mudah-mudahan cukup jelas ya penjelasan dari saya. Kalau memang tidak ada pertanyaan, per-asesmennya saya cukupkan sampai sini. Teman-teman, semoga besok bisa mengerjakan ujiannya dengan baik, lancar, tidak ada kendala baik dari device ataupun WiFi dan lain-lain. Jadi diharapkan juga udah terima kasih Mas Panji ngasih jempol. Oke, diharapkan teman-teman juga udah sarapan ya, siapkan dirinya dengan baik. Jangan sampai nanti nggak bisa ngerjain soal karena lapar, deg-degan, lapar. Wah, udah itu kacau. Tolong sarapan. Kalau nanti di sampingnya juga mau menyiapkan minuman atau snack-snack kecil, itu dipersilahkan kok, diperbolehkan. Jadi nggak perlu takut, eh, nggak perlu tegang juga. Apalagi ini udah ikut pelatihan, insya Allah bisa mengerjakan soal ujiannya dengan baik. Dan teman-teman juga backgroundnya dari teknologi pangan ya. Insya Allah JMP mah udah makanan kita sehari-hari ya, pelajarannya gitu kan, udah dipraktekkan juga. Semoga diberi kelancaran dan kemudahan besok. Jadi harapannya saya doakan teman-teman semua bisa dapat rekomendasi kompeten dan dapat sertifikat kompetensi. Oke, baik. Terima kasih waktunya udah bersedia mengikuti pra-assessment. Untuk selanjutnya mau saya ingatkan kembali APL 02 kami terima maksimal jam 15 sore ini ya. Baik. Terima kasih banyak waktunya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut, boleh ditanyakan di grup uji ya. Baik, terima kasih. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya end ruang meetingnya ya. Terima kasih.